untuk anakku semua. Salam sehat dan tetap semangat. Pagi ini akan kita lanjut pelajaran kita tentang persamaan akuntansi bersama dengan Ibu Theodore Turnip, guru SMRK Serdang Murni Lubupakan. Oke. KD dari persamaan dasar akuntansi adalah mendeskripsikan konsep dasar akuntansi. Tujuan kita untuk mempelajari persamaan dasar akuntansi yang pertama, kamu sebagai siswa ibu dapat menjelaskan konsep dasar akuntansi. 2, dapat mendeskripsikan analisis transaksi dan mencatat dalam persamaan akuntansi. Itulah tujuan kita mempelajari persamaan dasar akuntansi. Untuk ini, konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak kepemilikan di satu pihak yang akan selalu disertai kewajiban di pihak lain. Maka persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva, aktiva sama dengan pasiva, atau ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi aktiva ini sama dengan harta atau dikatakan aset. Sedangkan pasiva itu sama dengan modal. Jadi ini merupakan adalah rumus awal. Harta sama dengan modal. Lalu karena semua harta perusahaan tadi sama dengan modal, dan modal itu tidak cukup untuk setiap melakukan kegiatan atau operasional perusahaan, karena perusahaannya itu berkembang, maka perusahaan itu membutuhkan yang dikatakan uang, dan karena keterbatasan daripada modal perusahaan sehingga memerlukan dana dari luar, maka rumus kedua atau dikatakan rumus baru, harta sama dengan utang tambah modal. Harta sama dengan utang tambah modal. Utang ini sama dengan kewajiban. Sedangkan modal sering dikatakan ekuitas. Maka ini persamaan akuntansi sering dilambangkan harta sama dengan U tambah M. Harta sama dengan U tambah M. Sedangkan pada rumus awal tadi, harta atau aset sama dengan modal, atau dikatakan ini ekuitas, maka di sini harta sama dengan M.
Ya, inilah rumus untuk persamaan akuntansi. Oke. Dalam persamaan akuntansi, penggolongan akun, ya, ada dikatakan penggolongan akun. Akun atau account adalah catatan transaksi tentang semua perubahan yang telah terjadi dalam aktiva, kewajiban, atau ekuitas pemilik suatu usaha selama periode tertentu. Menurut Horgren ada tiga penggolongan akun atau pengelompokan akun, yaitu yang pertama adalah dikatakan harta atau aset, yang kedua kewajiban atau dikatakan utang, yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Ya, ekuitas. Sekali lagi, menurut Horgren ada tiga penggolongan akun dalam persamaan akuntansi. Yang pertama harta atau dikatakan aset, yang kedua kewajiban atau dikatakan utang, yang ketiga modal atau dikatakan ekuitas. Maka tadi rumusnya harta sama dengan U tambah M. Harta sama dengan utang tambah modal. Sedangkan yang sebenarnya ada 5. Ada 5. 1 dikatakan harta, 2 utang, 3 modal, 4 adalah dikatakan pendapatan, 5 beban atau dikatakan biaya. Oke. Jadi pengelompokan akun itu ada 5, yaitu yang pertama adalah dikatakan harta. Yang termasuk ke dalam harta 1 kas. Oke. Kas. Kalau dikatakan kas, yaitu yang mempengaruhi kas, misalnya adalah uang logam, uang kertas, kemudian dikatakan lagi adalah perubahan dalam bentuk saldo bank dan cek. Itulah kas. Nah, jadi yang pertama kas, yang kedua adalah piutang usaha. Oke. Piutang usaha ini terjadi apabila kita
menjual barang secara kredit. Ibu ulang, piutang usaha terjadi apabila kita menjual barang secara kredit. Ya, ini akan menimbulkan akun piutang. Lalu harta yang ketiga adalah dikatakan wesel tagih. Wesel tagih ini terjadi akibat adanya perjanjian ya tertulis tentang dikatakan pembayaran atas barang yang dijual. Jadi ada perjanjian tertulis, nanti akan pada jatuh temponya itu akan kita terima. Itulah dikatakan wesel tagih. Harta yang keempat, yang termasuk harta keempat, ini dikatakan adalah perlengkapan. Ya, perlengkapan. Perlengkapan ini yang sekali pakai habis. Ya, seperti kertas HPS kalau sudah digunakan berarti tidak bisa lagi dipakai. Itulah yang dikatakan perlengkapan, termasuk misalnya spidol ini perlengkapan. Yang kelima ini dikatakan peralatan, ya, peralatan. Lalu yang keenam, tanah. 7 gedung, 8 kendaraan, 9 sewa dibayar di muka. Oke. Ini adalah harta. Contohnya misalnya Sinelli menyewa gedung selama 5 tahun, maka gedung itu merupakan harta Sinelli selama 5 tahun. Maka itulah yang dikatakan kelompok daripada harta. Utang ini ada yang dikatakan, ya, ini utang. Oke. Utang ini ada yang dikatakan satu, utang usaha. Utang usaha terjadi apabila misalnya perusahaan meminjam, ya, dari pihak lain karena kurangnya modal, ya, kurangnya modal. Kemudian termasuk di dalamnya ini adalah wesel bayar. Yang kedua, oke, wesel bayar. Ini perjanjian tertulis terhadap utang yang harus kita bayarkan setelah jatuh tempo. Ada perjanjian tertulisnya. Itulah wesel bayar. Lalu yang keempat, modal. Yang kelima, pendapatan. Lalu yang keenam, beban-beban. Beban-beban termasuk nanti di dalamnya. Contohnya misalnya beban-beban, beban listrik, air, dan telepon. Kemudian ada dikatakan beban gaji, ada dikatakan beban bunga. Oke, inilah contoh-contoh daripada beban. Maka dari sini bisa dirumuskan, ya, rumus persamaan
akuntansi. Oke. Di dalam modal ini terdapat yang dikatakan adalah prepaid atau private. Private ini atau prepaid ini artinya adalah pemilik mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Contoh misalnya, pemilik perusahaan PTA Andreas Simanjorang. Jadi Andreas Simanjorang ini karena perlunya uang untuk dia nanti malam, misalnya untuk malam Jumat, maka dia mengambil uang dari kas perusahaan 1 juta. Karena itu adalah untuk keperluan pribadi, maka mempengaruhi dikatakan modal. Jadi prepaid atau private, pemilik mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi, ya, keperluan pribadi. Sehingga tadi rumus untuk persamaan akuntansi, ya, rumus untuk persamaan akuntansi yaitu harta sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan dikurangi dengan beban dikurangi dengan prepaid. Ya, Ibu ulangi. Harta sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan kurang beban kurang prepaid. Inilah rumus persamaan yang ketiga, yaitu P sama dengan pendapatan, B adalah beban. Oke. Sedangkan H itu adalah harta. H sama dengan harta, U sama dengan utang, M sama dengan dikatakan modal. Jadi inilah penggolongan atau pengelompokan akun di dalam akuntansi. Pahami untuk hal ini, Ibu? Oke, kalau sudah bisa dipahami, karena waktunya sudah selesai, kamu buatlah kesimpulan materi kita untuk hari ini. Kamu catatkan di dalam buku tulismu. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan selamat pagi,